Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, pecinta Euro USD yang pagi ini sudah di depan layar, berada di depan chat masing-masing mengamati pergerakan Euro USD. Pagi ini kita akan melihat bagaimana potensi dan peluang yang bisa kita ambil sebelum kita lakukan pemetaan. Kita terlebih dahulu akan melihat bagaimana proses perjalanan candle-candle sebelumnya. Perhatikan dari time frame H1 ini kita sudah melihat dengan jelas bahwa seller sudah betul-betul mulai bergerak, mulai secara bertahap menuju ke bawah, ya tentu menuju ke pergerakan yang lebih lebih kuat lagi di bawah dari struktur yang terbentuk dari pergerakan yang ada high dan low-nya, puncak dan lembahnya yang menuju ke bawah. Kemudian levelnya yang selalu dilewati, ada level puncak di sana yang selalu mulai di breakout, kemudian di sebelah kiri ada level juga yang sudah dilewati. Kemudian perhatikan sebelah kiri ada level yang juga dilewati. Kemudian setelah break di sana ada level puncak kembali. Di sini ada dua level panjang, ada satu, ada dua. Kita tandai ada dua level yang sudah benar-benar berada di area lembahnya. Kita amati apakah ini dilewati. Kita akan tandai di sana. Apakah di bawah ada lagi? Nah, kalau kita tarik garis cukup jauh sehingga dua level ini kita uji dulu. Nah, ternyata dua level juga sudah dilewati. Ya, karena itu kita naikkan time frame-nya dari H1 menjadi H4 untuk melihat apakah ada level kembali. Di H4 pun tidak ketemu di sana, sehingga kita naikkan lagi menjadi daily. Nah, di time frame daily inilah nanti kita akan bisa menemukan level pentingnya, di mana di area itu nanti akan berbenturan dengan support dan resisten sebelumnya. Kita perhatikan di sebelah bawah, di sini ada level lagi, kita tandai dengan warna yang berbeda, kita tandai dengan warna hijau, atau kita kasih warna yang lebih cerah yang kelihatan ya. Kita kasih tanda warna ungu ya. Kemudian nanti di bawah lagi adakah level pentingnya ya, masih cukup jauh sehingga masih berpeluang nanti menyentuh level-level selanjutnya, dan itu pun akan secara selalu bertahap, tidak bisa serta-merta langsung menyentuh levelnya. Kita cari yang banyak sentuhan di sana. Kita cari yang banyak sentuhan, kemudian yang di sebelah atas kita juga cari yang banyak disentuh di sana. Kemudian di sebelah bawahnya lagi kita lihat yang banyak sentuhan. Nah, nanti kita jadikan sebagai area uji apakah nanti dia kuat menembus atau tidak ya. Kita lihat pergerakannya, yang terdekat ini mendekati 11161 ya. 1.11161 mendekati levelnya. Maka kita bisa lihat nanti di time frame yang kecilnya, kita bisa amati ya, ini ternyata cukup jauh membentuk satu pola. Nah, perhatikan dari pergerakan yang ada ya, meskipun ini bergerak kuat turun, tetap kita hati-hati, apalagi ada koreksi sedikit. Ada koreksi kecil ini, ketika nanti di pullback kembali, maka tentu akan sangat kuat kembali bergeraknya ya. Seller akan sangat kuat kembali bergeraknya. Kita lakukan pemetaan untuk entry pointnya yang terdekat berada di area. Oke, kita tunggu yang terdekatnya breakout setelah kita mengambil peluang setelah melewati levelnya.
sehingga kita bisa tempatkan sell stop pertama kita di area 1.11265. Kita bisa tempatkan sell stop pertama kita di 1.11265. Sementara yang di bawah ya targetnya nanti di level berikutnya, karena ini di time frame yang kecil masih cukup jauh dan sangat beresiko nanti ketika kita mengambil terlalu jauh, maka kita tunggu nanti yang market yang lebih dekat. Saya lebih cenderung level terbaru kita gunakan di sini. Ini ada level terbarunya yang menyentuh di sini, maka ini membentuk level baru. Ya, setidaknya lewat dari sini seller akan bergerak terus ke bawah. Kita jadikan ini sebagai level terdekat, di mana nanti ketika turun kita uji di area ini apakah dia breakout atau tidak. Kalau tidak bergerak ke bawah, tidak menembus dan tidak breakout, kemudian kita perhatikan adakah petunjuk lain, adakah di situ nanti mulai tanda-tanda candle pembalikan itu muncul. Ya, karena berada di area ini semuanya ditolak dan dari struktur yang ada semuanya ditolak ketika menyentuh area 1.11327, sehingga inilah yang nanti bisa menjadi titik jenuhnya dari seller yang terdekat saat ini. Kita lihat nanti ketika dia bergerak ke atas ya, kita akan manfaatkan langsung di posisi yang dekatnya, tidak usah terlalu jauh karena peluang pantulan akan sangat besar. Kita manfaatkan untuk buy stopnya di 1.11497 ya, 497. Kita bisa lihat di sini 1.11497. Kemudian perhatikan target yang bisa kita capai nanti ya, cukup mendekati levelnya, cukup mendekati level terdekatnya, kita bisa exit di sana. Ya, sekaligus ketika masih bergerak, masih kuat di sana, kita bisa ambil buy kembali, sehingga kita tempatkan buy stopnya di area ini. Kita tempatkan kembali untuk buy stopnya di 1.11744 ya. Buy stop kita taruh kembali di atasnya dengan target di area di atasnya di sekitar 1.11867 atau bisa menyentuh level 1.12036. Ya, kemudian kita lihat di sini di area ini mendekati retrace-nya. Ya, saya yakin masih cukup berat untuk menyentuh di sana, maka saya gunakan ini sebagai area retrace-nya dulu. Sell limit di 1.12036 ya, kita manfaatkan limitnya dari level yang ada di 1.12036. Targetnya adalah koreksi, bukan pembalikan. Kemudian di level atasnya kembali di retracement, kita bisa tempatkan kembali untuk sell limitnya 1.12204. Oke, ini yang bisa kita tempatkan mengikuti dinamika yang ada. Seller masih kita tempatkan di sana, nanti kita bisa lihat di time frame yang lebih besar untuk melihat selanjutnya apakah kuat turun atau tidak, karena ini cukup jauh sehingga kita ikuti saja nanti. Yang terpenting kita sudah antisipasi, sudah kita siapkan untuk sell-nya. Targetnya nanti berada di bawahnya atau sesuai dengan target per transaksi di pasangan Euro USD ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu sedikit banyak untuk gambaran kita ke depan.
bisa selalu hati-hati melihat levelnya, bisa selalu hati-hati ketika membaca pergerakan demi pergerakan dan karakter yang terbentuk di candle-candle terakhirnya, karena itulah yang bisa menjadi petunjuk pergerakan market selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan pecinta Euro USD pagi ini juga bisa maksimum dalam profitnya, bisa selalu konsisten menjaga profit ya sepanjang waktu, dan tentu nanti bisa bermanfaat untuk keluarga dan orang lain. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.